Banyak yang bertanya bagaimana proses sampah plastik menjadi bahan bakar petasol dan apakah bahan bakar dari sampah plastik itu betul-betul layak dan aman digunakan pada mesin dan kendaraan. Hari ini kita berada di Bank Sampah Banjarnegara. Proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar dilakukan setiap hari. Setiap hari Bank Sampah Banjarnegara memproses kurang lebih 250 kg sampah plastik menjadi bahan bakar petasol. Setelah selesai proses, akan dilakukan proses pemurnian. Proses pemurnian adalah dalam rangka nanti bahan bakar petasol itu benar-benar memiliki spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Bagaimana prosesnya? Ini adalah bahan bakar yang baru keluar dari mesin pirolisis, masih berwarna hitam pekat. Kemudian akan dilakukan proses pemurnian dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah proses untuk mendegradasi kadar karbon supaya nanti warnanya bisa menjadi lebih terang. Kemudian dilanjutkan proses bagaimana supaya kontaminan kemudian berbagai zat berbahaya yang ada pada bahan bakar bisa dihilangkan. Proses terakhir nanti akan dilakukan proses filtrasi supaya bahan bakar benar-benar bersih dan siap digunakan pada mesin dan kendaraan. Dan ini hasilnya bahan bakar yang sudah melalui berbagai tahapan proses pemurnian itu tadi. Selain memproses sampah plastik menjadi bahan bakar itu tadi, Bank Sampah Banjarnegara juga memproduksi berbagai bahan aditif dan katalis yang akan digunakan pada proses pemurnian. Nah, karena bahan-bahan tadi diproduksi sendiri, otomatis biaya produksi untuk proses treatment ini menjadi sangat murah. Hanya dengan HPP atau biaya produksi per liternya Rp300 sudah mampu menghasilkan bahan bakar dengan kualitas yang sudah diuji dan dinyatakan layak dan aman digunakan pada kendaraan. Kemudian kembali pada proses pirolisis. Berapa biaya produksi untuk memproses sampah plastik menjadi bahan bakar? Plastik-plastik yang dikumpulkan oleh warga dibayar oleh Bank Sampah Banjarnegara dengan harga Rp1.200 per kilogram. Dan sebetulnya plastik itu adalah jenis plastik low value yang ketika dikumpulkan kemudian dikelola tanpa diproses menjadi bahan bakar itu kalau di daerah kita hanya dihargai sekitar Rp250 sampai Rp500 per kilogram. Jenis-jenis plastik itu adalah jenis plastik PP, HDPE, kemudian PS dan LDPE. Tapi jenis low value misalnya jenis plastik kresek, kemudian kemasan mie instan, kemudian styrofoam, kemudian plastik-plastik kemasan lain yang tidak ada kandungan aluminium foil. Masih banyak pihak yang beranggapan bahwa proses pirolisis masih tidak layak secara ekonomi, tetapi di Bank Sampah Banjarnegara sudah dilakukan sejak 2017, kemudian juga sudah dilakukan analisis ekonomi dan berbagai analisis lain, dan kita sustain bisa berjalan sampai hari ini dengan melibatkan ada beberapa tenaga kerja yang bisa terus berproduksi sampai hari ini, dan ada profit yang kita dapatkan sehingga kegiatan baik untuk kegiatan penanganan sampah di lingkungan, kemudian juga untuk kegiatan produksi bisa terus berjalan baik sampai hari ini. Artinya adalah proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar sudah berhasil secara ekonomi dan juga mampu menghasilkan produk bahan bakar yang aman dan layak digunakan pada kendaraan. Sudah dilakukan berbagai tahapan uji, mulai dari uji laboratorium, uji senyawa, uji pakai, kemudian juga dilakukan uji emisi, termasuk di workshop tempat lokasi proses sudah dilakukan berbagai uji, diantaranya adalah uji kesehatan pekerja, uji emisi pada mesin prosesnya, dan juga sudah dilakukan kajian ekonomi yang tadi sudah
kami sampaikan dan dinyatakan bahwa proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar layak dikembangkan dan bisa sustain. Tujuan utama proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar di bank sampah Banjarnegara adalah terkait dengan persoalan lingkungan. Bagaimana menangani sampah plastik yang saat ini menjadi masalah bersama. Dan berikutnya adalah mampu menghasilkan produk bahan bakar yang sudah banyak digunakan masyarakat dan tentunya sudah dilakukan berbagai kajian yang tadi sudah kami sampaikan, dan harapannya adalah bisa menjadi sumber kemandirian bank sampah itu sendiri, bisa menjadi sumber kemandirian energi di desa, sumber kemandirian energi di daerah-daerah pesisir untuk perahu-perahu nelayan kita.